Namaku Ilham. Tahun lalu, aku ditempatkan sebagai guru kontrak di desa Sirnagali, sebuah desa kecil yang tak tercatat di Google Maps. Dikelilingi ladang jagung, hutan pinus, dan kabut yang datang lebih cepat dari matahari tenggelam. Awalnya, aku pikir ini akan menjadi pelarian sempurna dari hiruk-pikuk kota. Tapi ternyata, desa kecil itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kuterima. Hari pertamaku disambut baik, warga ramah, anak-anak sopan, dan kepala desa, Pak Sulung, yang meskipun pendiam, sangat perhatian padaku. Tapi satu hal yang membuatku bingung dan terus diingatkan, Pak Guru, di sini ada satu aturan yang tak boleh dilanggar. Pulanglah sebelum azan maghrib, jangan berkeliaran, jangan melintasi ladang. Pertama, aku anggap itu bagian dari adat, tapi lama-lama larangan itu terasa seperti peringatan, seolah ada sesuatu yang benar-benar harus dihindari. Anak-anak sekolah pun sering berbisik-bisik saat sore hari menjelang. Suatu kali, seorang muridku, Dimas, berkata dengan nada serius, "Kalau matahari sudah hampir tenggelam, jangan lihat ke ladang, Pak. Nanti Ibu Jagung lihat balik." Aku tertawa kecil. "Ibu Jagung? Siapa itu?" Dimas menunduk. Diameter sisi kelas mendadak hening. Tak satu pun dari mereka menjawab. Wajah-wajah kecil itu terlihat takut, sungguh takut. Rasa penasaran dalam diriku semakin tumbuh, tapi aku tahan. Sampai hari itu. Hari saat aku terlalu sibuk mengoreksi tugas dan lupa waktu, langit mulai jingga. Suara burung-burung sore terdengar seperti peringatan alam. Aku buru-buru pulang, menyusuri jalan setapak di sisi ladang. Angin bertiup dingin, lebih dingin dari biasanya, dan di sanalah aku melihatnya. Seseorang berdiri di tengah ladang, tinggi, kurus, rambutnya menjuntai sampai ke tanah. Tubuhnya seperti dibungkus serat-serat kasar, daun jagung kering menggantung dari pundaknya. Wajahnya tak jelas, hanya hitam. Dia tidak bergerak, tidak berkedip, tapi aku merasa dia melihatku. Aku panik, langsung lari tanpa menoleh. Nafasku berat, jantungku seperti akan pecah. Begitu sampai rumah, aku mengunci diri dan tak berani keluar. Malam itu, aku demam, tubuhku menggigil. Dalam tidurku, aku bermimpi. Atau entah penglihatan. Aku kembali berdiri di ladang, tubuhku tak bisa digerakkan. Suara angin berdesir, daun jagung seperti berbisik, dan sebuah suara halus, pelan, tapi menghujam langsung ke dalam kepala. "Kau sudah melihatku, sekarang kau milikku." Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhku. Pagi harinya, di depan pintu rumah kontrakan, aku menemukan sesuatu. Setangkai jagung segar, tapi kulitnya merah, dan dari ujungnya menetes darah. Aku hampir muntah, tapi lebih dari itu, aku tahu aku sudah melanggar sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Dan sejak saat itu, setiap azan maghrib, aku merasa sedang diawasi. Sejak kejadian itu, aku tak pernah tenang lagi. Maghrib bukan lagi waktu biasa. Ia berubah menjadi bayangan panjang yang memanjang ke dalam rumahku. Tirai bergoyang pelan, angin menyusup dari celah jendela. Kadang, ada suara ketukan halus di pintu depan. Lalu suara kecil, "Pak Guru, saya murid, boleh masuk." Tapi saat kulihat keluar, kosong, halaman sepi. Dan jejak tanah basah membekas di ambang pintu, seperti langkah kecil yang berasal dari ladang. Aku ceritakan semua pada Pak Sulung. Wajahnya pucat mendengar namanya disebut. "Ibu Jagung, bukan sekadar cerita. Dia penunggu ladang. Dia pelindung tanah yang pernah dikhianati. Dulu, lanjutnya, tanah di desa ini subur. Panen selalu berhasil. Tapi keserakahan datang. Orang-orang bekerja bahkan di waktu-waktu larangan. Ada perempuan petani yang sedang hamil, meninggal karena tertimbun tumpukan panen saat azan maghrib. Mayatnya tak ditemukan, tapi sejak hari itu, setiap maghrib selalu ada yang hilang. Hewan,
anak-anak, atau orang asing. Dia tidak suka dilihat, siapapun yang melihatnya akan dipanggil kembali dalam mimpi, dalam suara, dalam cermin. Aku merasa semakin hancur, tidurku tidak tenang, makan tak enak, bahkan mulai bicara sendiri. Sampai pada malam itu, Dimas tidak pulang. Orang tuanya menangis datang ke rumahku. Kami semua mencari, ke sekolah, ke sawah, ke jalan setapak. Sampai akhirnya, ke ladang. Kami temukan tasnya, tapi tidak ada tubuh, tidak ada jejak. Lalu, aku melihatnya lagi, Ibu Jagung lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya membesar, seperti ditumbuhi akar. Wajahnya, wajah yang setengah membusuk, setengah hampa. Matanya kosong, dan dalam lengannya, aku melihat Dimas. Diameter tubuhnya lemas. Matanya terbuka, tapi tidak melihat. Aku mencoba meneriaki, menyerang, tapi tubuhku berat, seperti ditarik ke dalam tanah. Kaki-kakiku seperti diikat oleh akar tak kasat mata. Aku berteriak, lalu dari kejauhan, suara azan terdengar. Lembut, tapi kuat, dan suara itu membuat semuanya lenyap. Aku terbangun keesokan paginya di rumah kepala desa. Badanku luka-luka, dan Dimas tidak pernah ditemukan. Hari itu juga aku mengundurkan diri. Aku tinggalkan desa itu tanpa menoleh ke belakang. Tapi, kisah ini belum selesai, karena malam-malam tertentu menjelang maghrib. Di apartemen kota yang kutempati sekarang, aku masih mendengar suara daun-daun kering bergesekan, dan suara halus dari balik cermin kamar mandi. "Pak Guru, waktumu belum selesai."